Ini kerjaan aman. Makan, makan dong. Gue tadi makan burger. Burger sama kentang. Beli makan sebelum, iya gue udah beli makan. Apa kabar? Kenapa sleep call? Aduh. Kenapa sleep call? Gue lagi cosplay guys. Cosplay yang kemarin. Kemarin yang ngelihat orang masak mie ketiduran. Terinspirasi gue dari yang masak mie ketiduran. Cosplay. Kalian buat mie. Gue gini. Gue nyari gini. Gini bukan ya? Gini kan? Benar ya. Gak apa-apa. Udah. Cukup. Pakai bahasa Palembang, jangan ntar nggak ngerti. Ngakak banget. Mata gulingnya ini mata guling gue. Baru laundry. Nah gimana besok kerja? Ya besok kerja. Besok gue harus ke kantor ini dulu, kementerian dulu, mau ngurus kartunya. Jadi gue harus bangun jam 6 pagi. Kok gelap? Emang gak boleh gelap? Halo, sekarang jangan begadang, gak bisa begadang lagi gue. Gak boleh. Besok kuliah gue udah kerja bro. Ini aja bentar doang, gue sampai jam 9 udah 9 Singapura ya, berarti 12 menit lagi. Maunya gelap-gelap, maunya gelap-gelap, gak mau gue terang-terang. Hehe. Bentar doang ini, gak lama. JSG ada mie. Ada gak ya? Kayaknya gak ada. Gak mau bye-bye. Cerita rakyat kagak. Gue masih sering update ya. Mohon maaf nih. Gue masih sering update bro. Apa itu cerita rakyat? Kita anti cerita rakyat ya. Di lampu enggak. Siapa bilang di lampu? Salah. Nih. Tuh, lampu gue hidup. Gue sangat suka kayak gini, PW banget, bukan hemat listrik gimana ya? Wah, lu nggak lihat nih seberapa PW, anjir nih PW banget, nggak ngotak. Kayak gini putar musik enak banget. Damara mana? Damara di Palembang. Gue adanya adenya Damari, Bonbon, Damari, dan kawannya satu lagi itu Pan. Tuh. Pocong aja kita namain, mau nggak? Pocong, kita namain pocong. Mau nggak? Pocong. Kita ganti nama dari Bonbon jadi Pocong, mau nggak? Kan mumpung Halloween, lucu gitu namanya Pocong. Aduh, pinjam ya. Lebih mini, warna putih. Ini ada ulang tahun gue. Kasih nama Pocong mau nggak? Gue nunggu laundryan gue nunggu dryer gue. Jadi landlord gue baik tau, gue cerita. Landlord gue baik, jadi mesin laundry gue, mesin cuci gue tuh rusak. Terus balik-balik diganti udah. Mesin cuci sama dryernya udah dipisah. 2 mesin gitu, mesin baru lagi. Pocong. Ting. How's my day? Gua bolak-balik ke Jurong.
Ke Jurong Point gue bolak-balik. Ting 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 ting. Ini bukan Damara. Ini adanya. Kecil banget. Tuh. Kecil banget. Dibandingin sama Damara. Damari, pocong aja, pocong. Kenapa gak mau pocong sih? Kecil. Cuman seukuran 2 tangan gue kayak. Ya 40 cm lah. Kenapa jangan pocong? Emang nggak boleh pocong? Ting 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 ting. Serem boy. Kuyang aja deh, boleh atur. Keberapa? H1 minggu. Lucu itu namain pocong. Mau lihat pantatnya pocong nggak? Ini pantatnya pocong. Hiburan dong ajar. Ajarin gua akuntansi dong. Debit kredit. Wah, tahu banget. Gua lagi ngabisin baterai. Baterai gua 45 by the way. Ayang aja namanya gimana? Lu namain ayang mau gak? Bau. Aduh. Udah gue jemur anjir. Ini bau gak? Bau. Bentar ya. Semprot apaan? Semprot apa sih sebutannya? Gua tahu merek Indo gitu loh. Sebutan di Indo tuh ada merek kan. Apa sih itu? Majas metonimia kiss spray. Aduh. Gua nggak tahu bahasa apanya, bahasa Indonya apa gua nggak tahu. Bau apek. Iya kiss ya itu metonimia itu. Bukan bau iler, bau apek. Gua kan gak bawa tidur, gua pajang. Apa sih bahasa Indonesia kiss spray, ada yang tahu nggak? Soklin itu pelembut pelicin. Softener, pewangi. Beda, bukan pelembut softener. Softener mah dimasukin ke mesin cuci. Kalau softener bahasa metoniminya molto. Kalau pemutih by clean. Aduh, molto by clean. Kiss spray. Aqua. Downy itu softener. Tapi ya biasanya orang nyebutnya molto. Oh iya, kalau ini cuci deterjen Rinso, bener juga. Combo Rinso, molto, kiss spray. Wah, combo by clean. Kalau baju putih, combo. Emang boleh sebut merek? Gue lagi nantangin TikTok. Seperti biasa. Woi merek, merek. Akuntan beres bener gak beres salah juga. Hati-hati kena ban. Mana aja? Nih, Meta kena ban. Kita tentangin TikTok. Nggak, kacamata gua sama kacamata filter sama aja sih sebenarnya. Bikin channel WA nggak keurus ntar. Belajar sampai gua belajar. Dengar gua yapping sampai belajar.
Gelap-gelapan. Merek pakaian yang gue suka. Apa ya? Gak tau sih, kalau pakaian gue beli beli ini toko oren yang murah-murah itu loh. Aduh. Minus berapa? Minus 6. Minus sana adalah akuntan penting guys. Tahu Big Four nggak? Big Four akuntan. Sini ada. Ada yang tahu nggak Big Four akuntan? Big Four-nya akuntan apa aja? Ada bisa ngetik gak namanya? Company 4 biji. Nggak tahu. KPMG, Deloitte, PwC, UI. Ada yang tahu nggak? Itu ada yang tahu. Ya, itu kantor akuntan Big Four namanya. Ada di Singapura. Gak relate. Gue juga anak Komsai, gue gak relate. Ernst & Young, EY, PwC itu tahu. Ada kantornya di Singapura. Apalagi ya, kantor akuntan tuh Baker Tilly itu akuntan. Lagi akuntan. Grant Thornton masih ada. Grant Thornton juga akuntan. Ada harusnya di Indo kantor-kantor akuntan PwC. KPMG kantornya di ini deket ruang guru. Gue ingat rute jalan pagi gue tuh di daerah Ben Hill. Accenture bukannya ini ya, consulting gak sih Accenture? Bahas company aja yuk. Kalau consulting ada 3 yang gede. McKinsey ini paling terkenal kayaknya di Indo ya. McKinsey, BCG sama Bain itu top 3. MBB singkatannya. McKinsey, Bain, BCG, MBB. Kalau tech ada 5 sebutannya tuh FANG. Yang gede-gede. Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, Google, Apple, sorry. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, 5. Gitu. Gak ngerti. Ya itu nama-nama company gede lah. Kalau bank ada namanya Bulge Bracket. Ada 8. FANG, FAANG, cari aja tuh. Kantor Spotify Singapura, kurang tahu. Ya kalau apply kerja, ya tahu lah, harus tahu lah gitu-gituan. Kalau bank ada 8 yang gede. Ya kayak investment banking ada 8 yang gede. Sebutannya bulge bracket. Lagi ya. Ya gitu-gitulah. Udah jangan masuk situ. Feng Bobo Boy. Kekuatan ini apa sih sebutannya? Yang kendalin shadow orang. Kayak Shikamaru udah. Kendalin shadow orang. Kayak Shikamaru. Gak butuh barang sama biawak. Masuk situ awas ya. Ya masuk situ juga belum tentu jadi cerita rakyat guys. Belum tentu. Kan work life balance-nya masuk perusahaan gede-gede tuh bagus justru. Kecuali beberapa perusahaan lah. Tapi in general perusahaan di Singapura work life balance-nya bagus. Cara bisa accounting Big Four gimana? Belajar. Belajar guys. Saingannya susah pasti masuk Big Four tuh susah pasti. Dan juga di Big Four juga kalian juga harus tetap constantly improve yourself gitu loh. Gak bisa complacent. Oh udah masuk Big Four. Oh gue jago accounting, gak bisa. Harus tetap improve yourself gitu loh. Kayak gue kerja kayak gini gue masih belajar. Kayak never stop learning. Gue belajar. Masih baca-baca finance. Makanya gue nanya kan, gue pengen belajar accounting ya. Ya karena ya ilmu aja.
Kalau belajar ada dua, mau breadth atau mau depth. Breadth itu kalian ngelebar. Misalkan kayak gue lebih seneng breadth. Jadi kayak gue bisa coding kan, gue bisa data engineer, gue bisa codingan lah. Gue pengen belajar finance, gue ngelebar ke finance, belajar pembukuan, belajar ya bisnis gitulah, gitu tau lah, melebar. Ada yang depth. Kalian kalau misalkan kalian belajar coding terus sampai mampus, sampai ngerti semua, sampai ke dalam depth. Gitu, pajak dan lain-lain. Ya, accounting lah itu. Intinya jangan cepat berpuas, guys. Big Four, ya terkenal lah. Siapa yang nggak tahu Big Four? Gue computer science dulu. Tetap harus belajar. Jurusan apa? Computer science. Teknik informatika kok di Indo. Big Four apa aja? KPMG, Deloitte, PwC, sama EY. Big Four accounting sama. Big Four di dunia ini sama semua. Itu yang terkenal. Bakal belajar accounting. Gue nggak kerja di Big Four, gue kerja di perusahaan. Ya kalian kan tahu gue kerja di mana, ayolah. Udah ya, bentar lagi gue off. Job desk data engineer ngapain aja? Ya jagain pipa lah, jaga lilin guys. Jaga lilin supaya lilin datanya nggak mati. Jaga lilin. Tanya mau S2 emang ya paginya kerja, malamnya S2. Jaga lilin. Mau 30 menit lagi, tambah 30 menit lagi. Jagain pipa. Makan udah. Lu nunggu laundryan. S2, justru itu S2-nya harus ambil kelas malam karena part time. Jaga bumi, boboiboy dong. Gelap-gelapan biar lebih menghayati. Kamu bye-bye, harus bisa bye-bye. Lu kerja di mana by the way? Masih banyak yang nggak tahu ya gue kerja di mana. Yang di kolom komen ada yang tahu nggak gue kerja di mana? Gue nggak boleh nyebut merek soalnya. Ada yang tahu nggak? Ada tuh yang tahu harusnya. Tuh. Bukan di tok gua, yang tok Roger. Perusahaannya ya buat HP, perusahaannya buat jam tangan. Perusahaannya buat HP, perusahaannya buat jam tangan, terus buat apa lagi? Buat infrastruktur wifi. Aduh, mulai ngaco nih. Depannya H. Nggak pakai perusahaan itu, HP yang satu-satunya nggak pakai Android. Dah. Itu banyak yang bener, astaga. Yang paling banyak aja kalian lihat tuh apa yang kalian ketik. Jadi nyoba jadi dong. Tuh udah banyak yang bener tuh. Seperusahaan sama Vanes tuh. Gua udah. Enam huruf. Gak ada Hansung, apaan Hansung? Pocong ada pocong. 6 huruf. Di Vivore sama kayak Forindo. Jujur sama kayak Forindo. Tapi gue cuma pesen americano tahu. Astaga. Hipon apaan hipon? Kasih aja semuanya depan. Tanggapan sleep call.
Kan kemarin kita nge-live, kita review bareng ya. Hamsung apa Hamsung? Phoenix apa nih? Oppo, tahu Oppo nggak? Oppo. Xiaomi tau nggak? Xiaomi. Astaga, ho. Bahas kerjaan aja, mau bahas apa di kerjaan? Bahas apa di kerjaan? Apa? Enggak, lu nggak dikacangin, kelewat kali. Ngapain aja di kantor? Masuk, ngetik, balik. Kerjaan komputer saya. Teman kerja, supervisor gue orang Indo. Terus ada satu intern, dia anak master di NUS. Terus ada 2 full timer, dia tamatan mana ya? Lupa gue. Anak SMU ada nggak? SMU kan anak ini sekolah manajemen, jarang masuk ke codingan. Spill gaji berapa adalah X Y Z A B C D E F G adalah. Lembur gak di sana? Actually nggak ada lembur. Orangnya pada balik semua. Tuh tim berapa orang? Tim gua for now, gua tuh di tengah-tengah tim gitu loh. Jadi gua tuh di tim, kalau kalian tahu itu, gua tuh di tengah-tengah tim gitu loh. Gimana jelasin, susah banget. Jadi ya gua masih nggak tahu ikut tim yang mana. Cukup lah ya buat jajan ya, Berapa digit ya? Berapa digit? Gak tahu dah. Ada deh. Berapa digit? Yang jelas lebih dari 1, kurang dari 1000. 1000 digit. Gaji pertama buat apa? Buat beliin si bonbon baju. Kenapa harus gelap-gelapan? Emang nggak boleh? Nomor siapa? 081345678910. Nggak tahu nomor siapa. Nggak tahu gua. Namain baju bonbon. Ya ntar habis gaji cincong nggak kebagian, ya udah. Cincong kan benci gua. Beli Damara susu. Masa gua gosen susunya ke Indo? Ada pocong di SG, belum pernah lihat sih. Amit-amit. $1000 Singapura. $1 juta Singapura. $1 juta kok di Indoin berapa ya? 100 berapa sih? Gue paling cupu gue kalau ngubah-ngubah nol kayak gini. 1 juta, 10M ya? 10M bisa beli berapa ruko di Palembang ya? Mode deep talk enggak deep talk. Mode Asbun ini. Kontennya berapa persen ambil urusan Singapura? Berapa ya? Kemarin dikasih tahu sih angkanya berapa? 50% ya atau 60%. Just tip Damara boleh. Sebisanya beli ruko. Ya intinya gaji gua cukup lah untuk hidup. Untuk apa aja di SG? Ya Pontianak, atau Pontianak nggak? Sebutan kuntilanak di Singapura tuh Pontianak by the way. Itu aja sih hantu yang terkenal di Singapura. Iya Pontianak, beneran. Kuntilanak itu sebutan Pontianak. Aduh. Ada urban legend nggak? Pontianak. Nama kota, iya nama kota. Nama kota asal teman gue juga. Kalau makan di luar,
Makan di luar masak sendiri. Makan di luar sih for now. Luar makan, masak nggak bisa gue masak. Gak bisa masak gue. Tahap rekrutmennya mirip di Indo kah? Kadang rekrutmen tergantung perusahaan. Ada yang 4 tahap, ada 5 tahap, ada yang 8. Pernah denger gue 8, tapi untung nggak pernah dapat gue 8 tahap. 8 tahap, bayangin tuh interview 8 kali. Gue paling parah berapa ya? Paling parah online assessment, PR, terus technical, behavioral. 4 sih gue paling parah. Dan itu ketolak. Empat sih gue paling ketolak. 4 online assessment kan. Enggak, CV screening, online assessment. 4 ketolak. Tips isi CV. Kalau paling gampang itu ya pertama kalian juga harus ada pengalaman. Itu yang paling penting. Kalau nggak ada pengalaman kalian nggak bisa isi CV. Behavioral kayak psikotes gitu ya. Behavioral tuh mirip apa ya? Behavioral tuh interview biasa intinya, yang nanya strength and weakness gitu-gitu. Udah laundry, lagi nunggu laundryannya. Dulu magang di mana? Oke, gua dulu magang di mana? Satu, year 2 naik year 3 gue di perusahaan di Singapura gitu. Medium size enterprise lah. Medium size enterprise, bergerak di bagian apa ya? Aplikasi software buat manage aset gitulah. Buat manage gedung. Satu, itu intern paling pertama gue di perusahaan. Kalau gue sebut namanya juga kalian nggak bakal tahu. Intern kedua gue di perusahaan gue sekarang. Itu intern kedua gue. Intern kedua gue itu. Intern ketiga gue di toko oren. Intern keempat gue di perusahaan perusahaan kecil, consulting kecil gitu. Startup lah. Seru nggak di oren ya gitulah. Intern kelima gue di ini perusahaan penjual bor. Depannya B. Ini tahu nggak? Perusahaan penjual bor. Ya itulah 5 huruf B. Intern ke-6 gue di perusahaan kartu. Kalau kalian lihat kartu bank kalian tuh, kartu bank kan, pasti ada dua perusahaan. Kalau nggak VM, ya kan? Gue di yang M. Itu intern ke-6 gue. Kalau nggak VM, yang M gue, satu lagi. Intern ke-7 gue ruang guru. Ya begitulah. Posisinya bagian apa macam-macam. Intern pertama gue software engineer. Intern kedua gue big data. Intern ketiga gue data analis. Intern keempat gue data science. Intern kelima gue
computer vision. Apa ya computer vision tuh bahasa Indonesia? Computer vision, machine learning lah. Apa sih bahasanya? Intern ke-6 gue software engineer. Intern ke-7 gue data engineer, ruang guru. Yang paling enak di mana? Ada deh. Ke-8 jadi admin TikTok. Iya. Yeah. Ambil kuliah gue intern. Ambil gue sama liburan. Paling singkat berapa lama? Intern gue rata-rata. Intern pertama gue karena ada part time kan. Ada part time tuh Mei sampai Oktober. 3 bulan full time. Sisanya part time. Mei sampai Oktober. Intern kedua gue 4,5 bulan. Intern ketiga gue 3 bulan. 4 September sampai Desember, tapi itu part time ambil ini. Terus intern kelima gue 3 bulan part time. Intern keenam gue 3 bulan part time. Ruang guru 3 bulan part time. 3 bulan full time. 3 bulan kan intern. Gaji kerja di Singapura tergantung sektor. Sektor apa dulu? Tiap sektor beda-beda. Kalau akuntansi, sebenarnya data ini data umum, bisa dicari di internet. Cari aja grade survei Singapura ya? Apa sih namanya? Iya, grade survei Singapura kayak namanya. Grade survei Singapura ya. Ada datanya itu. Kayak lulusan Singapura itu, kayak ujung-ujungnya kerja di mana, ujung-ujungnya kayak bukan kerja di mana, ujung-ujungnya gajinya berapa, kayak mediannya berapa, minnya berapa gitu, ada surveinya, bisa dicari di internet kok. Dan yang survei itu pemerintah. Season 1 gue lagi di perusahaan gue sekarang, dan itu nggak ada lift lagi, gue digaji lah. Gaji magang gue paling gede itu di perusahaan gue sekarang, paling gede. Bawa duit enggak, standar Singapura mah cepet habis duit ya. Mau gaji gede juga cepet habis duit. Lihat aja makan gue berapa sekali makan. Apa kabar? Baik. Sekarang di perusahaan itu iya. S2 tahun depan. Makanannya mahal. Biasanya makan gue tuh rata-rata 5,5 $6. Kalian kaliin 13 dan berapa tuh? 80.000. Itu pun udah makan paling murah loh. Udah kalau kalian ngemat itu. Chicken rice. Udah paling murah banget lah, 5,5 itu. 5,5 itu sekitar ya taruh lah 80.000, 75.000 gitu. Sekali makan paling murah loh. Masak juga masalahnya nggak ada waktunya. Gua jajan hedon nggak? Tadi gua makan apa ya? Gua burger itu $7. Iya, 100.000 lah burger. $7. Itu nggak terlalu kayak apa ya? Itu normalnya gitu loh. Kan 5,5 tuh kan kayak lu hemat. Kalau nggak hemat ya $7. Bukan nggak hemat, normalnya $7. 7 kali 13 berapa? Coba 7 kali 13 berapa? Ada yang ayo kalkulator. 7 kali 13 91. Normal. Apalagi daerah kantoran wah, yang murah itu antri, sedangkan waktu istirahat kalian terbatas. Right? Yang murah itu antri, sedangkan waktu istirahat kalian terbatas. Jadi selalu makan di luar, selalu beli makan dekat kantor.
tuh Shopee Food? Oh, ada dong. Dulu gue megang datanya. Masih inget gue. Toko oren. Ada kerjaan apa nih? Ada rencana di Indo nggak? Kita lihat ya udah 3 tahun gimana. Tempat tinggal enggak lah, makanya mahal. Tempat tinggal itu, gua for now itu kalau diduitin di Indo, tempat tinggal gua 15 juta guys. Makanya gue bilang gaji gede juga bocor. Kerja pulang jam 6. Ya mahal Singapura bro. Ini pun gue udah mencoba cari yang murah loh. Tiap hari balik jam 6, masuk jam 9. Per tahun kah? Nggak per bulan. Besok nggak jam 6 pagi itu karena gue harus ke kementerian. Masuk kantor jam 9. Gue bangun jam 6, bukan ini ya, bangun jam 6. Jalan jam 7, nyampe ke kantor kementerian jam 8. Beres-beres ya langsung ke kantor lagi jam 9. Ngapain foto? Kayak foto KTP lah. Kita foto KTP kan? Ya kayak gitu lah kurang lebih gue. 15 juta. 15 juta per bulan. Hah? Apa nih? 15 juta per bulan apaan? Gaji siapa? 15 juta per bulan. Ini hoax macam apa ini 15 juta per bulan? 15 juta per bulan. Harga ini gua apa? Sewa tempat gua 15. 15 Astaga, 500 juta. 15. Tuh, 15 per bulan. Ya salah 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 denger kali kalian. Gaji 500 juta, gue juga pengen gaji 500 juta per bulan. Kapan gaji gue segitu ya? Kapan-kapan? Kapan-kapan? Listrik udah, untung udah include semua. Listrik, air udah include semua 15 juta. 15. Gaji gue ya segitulah. Cukup lah. Seada pas-pasan lah. Seadanya lah. Buat makan, buat ngekos cukup lah. Jalan kaki, enggak, gue naik MRT. Transport sekali MRT itu bolak-balik ya $2 lah. $4 bolak-balik, $4 kali 13.000. Gede ya kayaknya. Tuh transfer aja 50.000 bolak-balik ya. Ya segitulah. Nggak, kalian dengar nominalnya gede, jadi rupiah itu gede, tapi di sini cepat habis guys, karena biaya hidup juga mahal. Ini kayak UMR ya, ya gimana ya, cepat habis gitu loh. Gaji gede, iya gaji rumah relatif tuh Indo gede, tapi ya bandingin aja sewa kosnya kali kali 10. Bandingin aja sewa tempatnya aja kali 10. Belum lagi makannya, tadi kan kalian lihat makan gue berapa. Tempat tinggal gue kali 10, dan kayak kos di Jakarta 1,5 juta dapat, tempat gue 15 juta. Halo, 150 juta. Ini angka dari mana lagi nih? Gue nggak pernah nyebut gaji gue ya.
Setahun 180 apa tuh? Bisa nabung, bisa lah tipis-tipis, tipis-tipis tapi. Iya seadanya lah. Gue pas-pasan. Tinggal di Indo gaji Singapura, pesawatnya mahal. Tips lolos interview latihan. Cari sparring partner. Harus ada feedback juga. Sebenarnya kalau kalian apa ya? Kalau kalian don't know how to structure an answer, the easiest way is just to use AI. Nah, menurut gue ini salah satu penggunaan AI yang benar lah, jadi sparring partner. Kalau kalian misalkan nggak ada sparring partner gitu ya, nggak ada teman yang mau diajak atau gitu-gitu, paling gampang itu kalian tanya AI. Paling gampang nanya AI, terus kalian kayak minta feedback gitu loh. Oh, kalau pertanyaan kayak gini, jawaban gue gini, kira-kira apa yang bisa diimprove gitu. Gimana cara gue menstruktur jawaban interview gue, kayak gimana cara gue opening, gimana cara gue kayak oh gue pengen nonjolin ini loh, di cerita gue pengen ceritain ini ke interviewer tapi gue nggak tahu cara penyusunan strukturnya gimana. Mereka bisa jawab dan mereka sangat jago yang gitu-gituan, AI gitu. Dan itu menurut gue penggunaan AI yang benar, kayak kalian menjadi manusia yang lebih baik dengan AI. Misalkan kalian lihat resume kalian tuh, oh kira-kira apa yang bisa dibagusin dari resume gue pengen menonjolkan ini gitu. Itu cara penggunaannya yang benar. Jadiin kayak ya sparring partner. Misalkan ada pertanyaan, kan paling gampang kan kayak pertanyaan paling umum apa coba, describe yourself gitu kan. Ya lu kasih sampel jawaban lu. Oh, my name is Bernard, blah blah blah, I'm from blah 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 blah, and my experience blah 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 gitu kan. Terus lu tanya apa yang kira-kira bisa distruktur dari sini, apa yang bisa lebih bagus gitu gitu. Atau pertanyaan yang paling apa, paling umum, strength at weakness, kayak kelebihan dan kekurangan lu apa gitu. Ya itu bisa lu, oh jawaban gua kayak gini, apa yang bisa diimprove gitu-gitu. Ya itu it's supposed to help humanity gitu loh. Itu salah satu cara untuk menjadi apa ya, mengasah kemampuan kalian dengan AI begitu. Udah berapa langkah? Kayaknya 8.000 harusnya deh. Harusnya 8.000 sih. Cara pakai AI, jangan kalian pakai AI untuk jawabin soal kuliah kalian kan nggak belajar. Nah jadi kalau temen gue kadang juga nanya gue kan, ber kalau lu kepepet, kayak misalkan lu exam, kalau lu kepepet gimana caranya, kayak cara belajar paling cepat. Gue sparring sama AI, gue pakai AI buat ini gue juga, kayak gue kerjain dia kerjain, kita lihat cara siapa yang paling masuk akal, itu lebih cepet. Kayak gue kemarin belajar bisnis kan gue ambil minor bisnis, dikasih soal-soal ini kan, dikasih soal-soal finance gitu. Ya gue taruh di AI, dia bisa jelasin, tapi kan AI juga bisa salah hitung gitu kan. Ya gue kerjain, dia kerjain, kita bandingin. Terus jawaban gue input ke dia gitu, oh kira-kira gue salah di mana. Misalkan jawaban dia salah, menurut gue lu nggak masuk akal gini 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 gitu gitu. Itu juga teman belajar gue lah AI itu, tapi bukan berarti gue minta apa ya, kayak tugas gue cuman masukin ke AI kelar gitu, nggak pernah gue paling sering pakai AI gitu. Misalkan ada tutorial kelas, gue kerjain, dia kerjain, kita bandingin gitu. Biasanya pakai apa ya, yang paling umum aja lah, yang kalian semua AI itu bagus guys. Jadi teman sparring guys. Emang mau ngecil suara gue?
Gitu. Tips belajar gue tergantung berapa banyak. Ya tips belajar gue paling penting konsisten. Karena dengan kalian konsisten, kalian lebih banyak waktu belajar pasti. Itu yang paling gampang dulu, konsisten. Jangan kebut semalam. Apapun yang kalian belajar kebut semalam, itu nggak bagus. Buat kedepannya juga nggak bagus. Karena kalian cuma ingat buat kalian ujian. Titik. Habis ujian, kelar lupa. Sedangkan kalian kuliah buat apa? Kalian kuliah buat bisa masuk ke dunia kerja kan. Buat apa kalian belajar satu satu malam doang buat kalian inget udah kelar kan. Pertama itu, kedua kalau kalian konsisten, ya kalian nggak bakal kelabakan. Dan kalian nggak bakal kelabakan. Kalian ya per minggu kalian udah cicil. Per minggu kan cicil, 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 pas kayak gue kayak per minggu udah gue cicil, pas ujian gue nyantai. Tinggal gue review. Gitu. Jadi kalau gue mau keluar, gue pengen nonton film bisa gue. Kalau gue pengen apa sepedaan bisa gue. Gitu aja. Jangan kalian awal-awal kalian main Mobile Legend push sampai mythical glory terus tiba-tiba kalian kelabakan di ujungnya, jangan. Gitu. Pernah nonton pernah, tapi tiket di SG mahal. Tiket di Indo berapa? 50.000. 50.000 udah mahal. 35.000 itu dapat biasanya. 35 45.000 itu masih dapat. Di SG $15. Harga pelajar. 15 dolar garis bawah harga pelajar. 15 kali 13, ayo berapa? 15 kali 13. Ada bisa hitung cepat nggak? 195. 15 kali 13 kan 14 kuadrat kurang 1. Iya hampir 200, iya 195. 15 kali 13 tuh 14 kuadrat kurang 1. 196 kurang 1, 195. Yuk aturan apa itu, ayo? 15 kali 13 sama dengan 14 kuadrat kurang 1. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Gitu juga ya, itu teknik hitung cepet lah. Kayak 15 kali 13, oh 14 kuadrat kurang 1. 14 kuadrat hafalan. Hah? Gak kedengeran? Oh. Oh, tadi kayak tadi kan. Gue bilang $15. $15. Mau dikonversi ke rupiah kan? $15 berapa? Berapa rupiah? Kan cara paling cepat kan kali 13. 15 kali 13. 15 kali 15 kali 13 itu 15 kali 13 itu 14 kuadrat kurang 1, 195. Gitu. Pakai A plus B A min B. A kuadrat min B kuadrat sama A plus B kali A min B. Ya itu macam-macam teknik hitung cepat lah. Maju di merah berhenti di hijau, apa tuh? Pernah ke Batam? Pernah lah. Guru besar kagak gue. Guru junior gue. Pernah ke Batam? Pernah. Gue masih mendem gak suara gue? Tes tes tes. Dapat asuransi, dapat. Udah S2, tahun depan gue S2. Pernah ke Palembang nggak? Pernah nggak ya? Ayolah. Tanya macam apa tuh? Dapat 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 asuransi.
Bisa bikin pempek nggak? Bisa nggak ya? Bisa tipis-tipis lah. Ya gajinya ya lumayan. Kalau kalian cari gue juga gaji SG kan lumayan kan. Tapi biaya dengan catatan ya biaya hidupnya juga lumayan. Sebanding. Ya nonton aja $15. Belum popcorn. Lu bayangin kalau bawa cewek di Singapura seberapa mahal. Tahu nggak sih tempat-tempat mahal di Singapura itu harganya 20-an dolar ke atas tuh makan sekali makan. Kalau kalian bawa cewek kali dua harganya. Kalian harus bayarin. Bayangin aja. Taruhlah $25 standarnya kan. $25 kalau makanan fancy biasanya $25 udah paling murah. Kalau kalian makan sampai all you can eat, Hai Di Lao $50 guys. Kalian kali dua coba. Aduh. Bocor. Bocor. Nonton film $15 kan, $15 kali 2 30, belum popcorn. Hitung aja tuh. Hitung aja dulu, bayangin aja dulu. Belum popcorn, tiba-tiba belum hotdog, belum minuman. Aduh, bocor guys. Belum kalian, kalau kalian ngedit kan makan siang, nonton, makan malam, snack. Wah, makan siang tuh kalian bayarin tempat yang agak mahal 25, taruhlah 25 kali 2 50, nonton 15 kali 2 tambah popcorn ya 30 lah, 80 udah. Terus snack ngopi gitu, ngopi berapa, taruh di Fore itu, Fore $6, 6 kali 2 12 udah berapa tuh di sampai mana gue hitung. Makan nonton ya ngopi udah berapa tuh, 92. Terus makan malam taruh lagi 25 kali 2 50 142. Aduh, belum kalau kalian mau beliin boneka tuh, boneka ini, taruh boneka Mivi itu $20 paling murah loh, 162. Kasih bunga, aduh siap, 15 177. Apa lagi? Aduh, 177 tuh kali 13. Aduh, berapa 17 kali 13? Aduh. Ya hitung sendiri lah 17 kali 13. Satu hari loh. Belum lagi kalau kalian abis makan, beb, gue pengen dessert. Kita makan Korean ice dong. Semangkok 10. Aduh. 2 mangkok 20. Bayangin aja dulu. Beb, mau matcha dong, matcha. Tapi matchanya yang tempat agak fancy, strawberry matcha 12, satu ini, satu cup 12. Kali 2 24. Malamnya kita bouldering bareng yuk. Habis makan malam kita bouldering bareng yuk. Aduh. Sewa sepatu lah. Belum lagi harga pasnya buat bouldering. 12 sewa sepatu 10. 22 kali 2 4. Aduh. Begitulah. Apalagi tiba-tiba kayak beb mau ke ini nggak, mau ke apa sih, arcade mau ke arcade nggak. Aduh, arcade paling parah, arcade, ampunilah.
Bayangin aja dulu. Bocor nggak tuh? Makanya kayak ya begitulah. Ngedate di Indo aja mahal, apalagi ngedate di Singapura. Gak sih, kan ngedate di Indo masih bisa bawa ke angkringan. Tergantung cewek sih, tapi cewek sih bisa. Tapi nonton nggak semahal itu. Ya begitulah ya. Nonton 200.000 nonton di mana lu? Kelas Velvet, Satin, CGV apa? CGV Satin, 200.000. CGV Velvet. Apa tuh? Lu nonton CGV 4DX itu? 200.000 dua orang. Singapura kan $15 kayak 300. 30. Ya kaliin lah. 30 kayak 13. 400.000. Sepedaan. Beb mau sepedaan. Aduh, sepedaan 30 menit $1. Kita sepedaan. Oke lah, sepedaan murah. 4 dolar berarti kok dua kan. Ya habis sepedaan aus mau maca. Aduh. Beb mau es krim. Udah es potong aja dah, udah es potong $1. Nggak mau, gue maunya Korean Chef Ice Cream. Udahlah. Maunya Korean Chef Ice Cream. Satu mangkok 10. Aduh. Gue yang lemes guys kalau kayak gitu. Beb ke USS. Aduh. Itu pencet ulti namanya guys. Gimana kalau kita beli apa yang setahun itu Beb? Waduh. Setahun masuk sepuasnya. Aduh bocor. Oh, kalau gue di USS gue nggak mau ngantri, maunya express pass. Aduh, kejang-kejang itu, kejang-kejang itu. Malamnya nongkrong tempat, misalkan nongkrong kan, mau GoFood, udahlah, nggak tahu harga GoFood di sini berapa. Martabak satu satu loyang kecil, setengah loyang lah kok di Indo, $10. Martabak Indo lumayan mahal di sini. Berapa memang ke USS? Google aja coba. Bayangin aja tuh. Beb beliin makeup, beliin skincare, aduh. Skincare-nya nggak mau minimal La Roche-Posay, udahlah. Skincare-nya minimal La Roche-Posay atau Kiehl's, aduh. Pusing. LRP LRP mana 100.000, serumnya 500 bro. Aduh. Beb ke Sephora mau beli parfum, aduh. Minimal Tom Ford lah parfum. Aduh, ya udahlah. Minimal Tom Ford. Beb beliin tas minimal LV. Lemes.